Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan sesi ke-6 dari manajemen rantai pasok. Kita akan mengambil topik mengenai optimalisasi dari manajemen rantai pasok. Apa yang dibahas? Sasaran perkuliahan ini adalah bagaimana memahami kunci sukses dari manajemen rantai pasok, organisasinya seperti apa, mengelola jaringan rantai pasok kita udah bahas sebelumnya, tapi kan kita singgung pada sesi ini. Dan bagaimana organisasi manajemen logistik beroperasi. Kita juga akan memahami strategi proses pengelolaan, fungsi kegunaan pengendalian logistik, apa saja sih tantangan pengelolaan organisasi konvensional dan logistik. Oke, sebelumnya kita pernah membahas tentang optimalisasi rantai pasok. Saya ingatkan kembali bahwa dalam pelaksanaan MRP atau manajemen rantai pasok banyak perusahaan yang terlibat dan mereka berlomba untuk menjadi pemenang dalam persaingan dari aspek manajemen rantai pasok itu sendiri. Nah, tidak ada jalan pintas dalam hal ini. Semua perlu fokus, dedikasi, kreativitas, dan kerja keras. Latar belakangnya adalah satu, ada persaingan, ya, ada creativity dan kerja keras yang perlu terlibat. Perlu fokus dan dedikasi. Ada tahap optimalisasi di dalam manajemen rantai pasok untuk menjadi pemenang di bidang ini. Nah, tahapan optimalisasi dari manajemen rantai pasok didukung oleh faktor internal dan eksternal. Ya, Anda bisa lihat di halaman ke-5 dari modul. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang 4 tahap optimalisasi, ya. Dan ini merupakan penggerak atau driver, dan tentunya butuh pelatihan, aliansi antar partnership di antara beberapa organisasi. Adanya pedoman atau guideline, ya, ada action area dan alat bantu juga diperlukan, dan diharapkan ada manfaat dan benefit dari tindakan tersebut. Utamanya kita harus fokus di dalam melakukan tahapan-tahapan optimalisasi tersebut, ya. Selanjutnya materi pada halaman 7 adalah membahas detail dari setiap tahapan optimalisasi dari manajemen rantai pasok. Di situ kita bahas tahap pertama berupa logistik dan sumber pembelian, berupa partnering, ya, outsourcing, ya. Lalu juga tahap yang pertama ini kita melihat pada sumber pembeliannya bagaimana, logistiknya bagaimana, fokus dan kerjasama serta strategi yang dilakukannya. Nah, pada tahap perkembangan tahap 1 ini terjadilah pergerakan fokus manfaat alat daerah aksi pedoman tadi, ya. Di sini ada setiap section dari pergerakan tersebut, bagaimana fokus manfaat alat daerah aksi, pedoman model, aliansi, serta pelatihan dilakukan. Contohnya bisa Anda lihat di halaman ke-12. Nah, kemungkinan hasil tahap 1 itu ada penghematan misalnya. Ada persediaan yang berkurang misalnya, stok barangnya tidak stand still di dalam warehouse misalnya. Ada pengurangan biaya logistik dan lain sebagainya. Nah, hasil yang mungkin dicapai dalam tahap 1 juga bisa dilihat, ya. Biaya karyawan menjadi lebih akan meningkat, ya, karena adanya perubahan misalnya. Adanya perbaikan, adanya cycle time yang lebih efisien. Nah, tahap 2 atau keunggulan internal kita bahas di halaman 15. Tentunya ada kendala-kendala yang perlu dihadapi oleh perusahaan. Nah, peralihan dari tahap 1 ke tahap 2 bukan sesuatu yang mudah karena pasti banyak ada tantangan dan challenge dari dalam perusahaan. Nah, bagaimana perkembangan tahap kedua itu digambarkan di halaman 17 contohnya, ya. Apa saja yang melibatkan di dalam tahap 2 itu digambarkan di halaman 18. Hasil yang diperoleh dari tahap 2 itu berbagai penghematan, tingkat persediaan, kenaikan produktivitas karyawan, ya, itu bisa terlihat. Apa kemungkinan hasilnya, ya, itu persentasenya Anda bisa lihat berdasarkan studi yang terjadi so far, ya. Kita masuk pada tahap 3, konstruksi jaringan, network construction. Nah, di sini adalah tantangan yang perlu diperhatikan, ya. Bagaimana sukses pada tahap 2 tersebut, kemudian perusahaan akan mengalami
perubahan. Perusahaan akan meningkatkan efisiensi, ya. Dari luar perusahaan juga ya terlibat. Bagaimana pergerakan atau perkembangan dalam tahap 3 itu diberikan contohnya pada halaman 22. Nah, tahap 3 menggambarkan tentang konstruksi jaringan perkembangannya, ya. Apa tantangan yang perlu diperhatikan, bagaimana meningkatkan efisiensi dari luar perusahaan, bagaimana mengambil keputusan dan menetapkannya. Contoh perkembangan tahap 3 itu bisa dilihat dari setiap parameter pada halaman 24. Kita masuk kepada tahap keempat, leadership dalam industri, kepemimpinan dalam industri. Di sini perlu keterlibatan total dari semua tim, ya. Manajemen seluruh jaringan, ya. Di sini pada tahap keempat ini ada visinya, masa depannya bagaimana. Dan tempat ini merupakan kelanjutan dari tahap yang ketiga. Jadi Anda bisa lihat evolusi dari perkembangan manajemen rantai pasok itu adalah berkelanjutan supaya misi kedepannya itu bisa terpenuhi. Ya, perkembangan tahap 4 itu bisa dilihat contohnya pada halaman 27 parameter yang digunakannya di situ beserta contohnya bisa Anda lihat, ya. Kemudian studi kasus, ya, kita masuk ke studi kasus. Anda bisa baca bagaimana perusahaan Amerika Xerox itu menjadi market leader di bidangnya pada saat itu, ya. Anda bisa lihat profil perusahaan dari Xerox ini, perusahaan Amerika Serikat, ya. Bagaimana menjadi perusahaan fasilitas pabrik yang ada di Eropa, di Amerika Utara termasuk Kanada, ya, berkembang menjadi perusahaan global yang supply-nya berada di berbagai macam negara, ya. Bagaimana operation, marketing itu saling mendukung antara satu enterprise dengan enterprise lainnya. Nah, di dalam supply chain itu kita perlu tahu tujuan perusahaan, customer satisfaction-nya bagaimana, return on asset-nya, market share-nya, bagaimana employee internalnya sendiri. Sifat-sifat perusahaan kita juga bahas di sini, ya. Bagaimana ada vertical integrasi dari manufacturing, marketing, dan service hubungannya, ya. Apakah supply chain-nya bersifat rangkaian tertutup dan lain sebagainya. Nah, kita masuk kepada evaluasi kinerja inventory, ya. Di sini pada kasus contoh Xerox itu, ya, untuk persediaannya suka dibandingkan dengan kompetitor terdekatnya, ya. Bagaimana inventory persediaannya itu dibandingkan. Why? Karena untuk mengetahui stok pembeliannya bagaimana itu saya suka membandingkan dengan Anda bisa setiap outlet itu bisa tanyakan ke bagian purchasing-nya. Oh, stoknya masih ada nggak, ya. Itu bisa diukur dari